Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah sangat menyesal atas kejadian ini karena saya tidak pernah merencanakan, tidak pernah menduga ini mau sampai terjadi begini. Tidak menduga betul saya. Saya mohon maaf betul. Malam kian larut menyelimuti perumahan Taman Kota Permai 2, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Sebagian besar warga terlelap tidur di buai mimpi. Astagfirullah. Seorang warga di Jalan Melatipa tiba-tiba terbangun. Siapa ya malam-malam teriak? Sayup-sayup dia mendengar teriakan. Pak? Papa? Ya Allah, bangun Pak. Pak bangun. Bangun. Pak, denger gak sih? Tetangga sebelah berantem Pak, teriak-teriak. Papa denger gak sih? Mana gak ada suara apa-apa. Kamu mimpi kali ya? Ya tidur lagi ya. Pak, Mama gak mimpi, beneran deh. Suara teriak-teriak Pak, tetangga sebelah. Udah tidur, aduh gue ngantuk ini, aduh. Rasakan gak mimpi Mama. Saat suasana kembali sunyi, Dona pun melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Udah amat ya. Hari Senin pagi, murid-murid Sekolah Dasar Negeri 04 Priuk, Kota Tangerang, riang menuntut ilmu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajarkan bahasa Indonesia. Ibu akan bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang ya. Ibu absen dulu. Davis. Hadir, Bu. Davis 4 orang sama temannya yang di belakang. Najwa. Hadir, Bu. 4 orang sama Naira juga. Kelompok 1 lagi, Elsa. Ada, Bu. Elsa, Mira, Rara, dan Tiara. Tapi ada satu murid yang tidak masuk. Dia adalah Mutiara Juliani atau yang biasa dipanggil Tiara. Anehnya, tak ada kabar mengapa Tiara tidak masuk sekolah. Tiara kemana ya? Gak tahu. Ada yang tahu hari ini Tiara nggak masuk kenapa? Hari ini Tiara nggak masuk, Bu. Jadi kita kelompoknya cuma bertiga. Tiara kemana ya? Nggak tahu kemana. Ya sudah, buka buku bahasa Indonesianya ya. Tiara kemana ya? Nggak tahu. Aneh. Kok sekarang dia nggak masuk ya? Biasanya dia telepon aku kalau dia izin nggak masuk sekolah. Coba kamu telepon aja Tiara. Telepon? Udah, kamu telepon dulu. Seorang teman berusaha menelpon murid kelas 6 itu, tapi telepon Tiara tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nggak aktif lagi. Kalau kayak gitu, nanti pulang sekolah kita samperin ke rumahnya aja yuk. Ayo. Pulang sekolah, teman Tiara mendatangi rumahnya di Jalan Melati 4, Perumahan Taman Kota Permai 2, Blok B6 nomor 5, Kecamatan Priuk, Jatiwung, Tangerang. Tiara. Gak ada orang. Rumahnya kosong. Tiara. Mana ya orangnya? Tiara. Tapi tak ada jawaban dari dalam rumah. Rumah Tiara tetap sunyi dan terkunci. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Bu, kami teman-temannya Tiara. Mau ketemu Tiara tapi rumahnya kosong. Keluarga Tiara pada pergi kemana ya, Bu? Tadi ada. Mungkin nggak dengar kali. Tapi tuh motornya ada. Iya, tapi orangnya nggak ada, Bu. Sudah, sebentar panggil dulu ya. Assalamualaikum.
sama Bu Emma. Siapa tahu yang nyaut. Barangkali pergi, Bu. Acara keluarga mungkin. Kalau mereka pergi, disuruh nitip sama saya. Coba tuh, motornya aja ada. Mungkin tidur kali, Bu. Coba deh, Bu Rani panggil deh. Assalamualaikum. Bu Emma. Kan nggak ada Bu Emma. tuh. Bu Emma. Tiara. Nggak ada nih. Tak jua ada jawaban, tetangga mulai curiga. Maksud saya nggak enak, Bu. Gimana kalau kita lapor Pak RT aja? Ya sekalian cari tahu. Iya benar. Mari Bu, Bener, yuk. ayo Ayo ke deh, kantor ayo deh. sekalian. Ayo deh. Mereka kemudian melapor ke ketua RT setempat. Assalamualaikum. Pak RT. Yuk, Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, Bu Rahma? Ini Pak, saya mau minta tolong bisa cek rumahnya Bu Emma Pak. Emang ada apa, Bu? Rasanya gini Pak, ada yang janggal Pak RT. Seharian rumahnya kosong, keluarganya nggak ada. Tapi kendaraannya ada semua, ya Bu. Iya, Pak RT. Ya udah, kalau gitu kita cek ke sana ya. Ya, mari Pak, ayo Pak, cepet Pak. Ayo, silakan. Ayo Pak RT. Assalamualaikum. Bu Emma. Pak Pendi. Pak RT, tuh pagarnya dikunci Pak RT. Enggak nih. Pak RT, Enggak. Ayo kita masuk. iya, ayo Pak. Bukan Pak, sepi kan Pak? Pak Pendi. Sepi kan Pak? Assalamualaikum. Pak RT, Assalamualaikum. kita dobrak aja Pak RT pintunya. Sebentar. Pak Pendi. Bu Emma. Bukan Pak, ada suara Pak. Kita dobrak aja Pak. Kian curiga ketua RT memutuskan untuk mendobrak pintu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Bu Emma. Bu Emma. Pak Tiara. Pendi. Bukan Pak, sepi. Kita cek di kamarnya Pak RT. Coba cek Pak RT. Sebentar kemana ya? Iya, coba Pak di kamar Pak. Astagfirullahaladzim. Tiara. Bu Emma. Pak RT. Kenapa Pak RT Bu Emma Pak? Tiara. Pantesan Pak, kita pagi-pagi nggak ada yang nyaut Pak. Yang mereka saksikan adalah pemandangan horor. 3 tubuh bersimbah darah di kamar depan. Mereka adalah Titin Suhema alias Emma, Nova, dan Tiara. Ketiganya sudah tak bernyawa. Kok bisa kejadian seperti ini? RT. Kalau gitu kita lapor polisi aja ya. Ayo. Cepet Pak RT. Ketua RT dan warga memutuskan keluar rumah dan menghubungi polisi. Selamat sore, Polsek Jatiwung. Gini Pak, ini saya dengan Pak RT. Saya mau laporkan ada kejadian di Taman Kota Permai 2 Pak. Betul Pak, betul. Iya, secepatnya ya Pak ya. Saya tunggu Pak. Makasih, selamat sore Pak. Bagaimana Pak RT? Udah, nanti polisi akan datang kemari. Kasihan Pak, Bu Emma sama Tiara Pak. Iya. Ya Bu ya. Petugas kepolisian dari Polsek Jatiwung, Tangerang tiba di tempat kejadian perkara. Mereka segera memasang garis polisi. Tim forensik segera memeriksa ketiga jenazah di kamar depan, sementara anggota polisi lainnya memeriksa bagian rumah yang lain. Saat itulah polisi mendengar rintihan lemah dari kamar belakang. Suara apa itu? Kayaknya ada suara yang merintih. Coba kalian cek kamar lain. Siap. Mereka bergegas memeriksa sumber suara. Hasilnya mengejutkan. Seorang pria bersimbah darah tergeletak di kamar belakang. Kondisinya sudah sangat lemah, tapi dia masih hidup. Bapak bisa dengar suara saya? Nama Bapak siapa? Dialah Mokhtar Effendi, suami Emma. Ya sudah, kita evakuasi ke rumah sakit. Siap, Dan. Mokhtar Effendi segera dievakuasi ke rumah sakit.
Kabar perampokan dan pembunuhan keluarga Mokhtar Effendi menggemparkan warga. Kabar itu juga sampai di telinga Jailani, mantan suami kedua Emma dan ayah dari Tiara. Jailani masgul, Tiara buah hatinya tewas mengenaskan. Pak, ini keluarga Bapak semua? Itu anak saya di Tiaranya. Siapa aja Pak? Tiara yang anak yang kedua itu anak saya. Terus? Saya tadi suami yang kedua saya. Jadi yang meninggal berapa orang Pak? Dari Tiga. Siapa aja Pak salah satunya? Tiara, Nova sama mamahnya Emma. Itu di mana Pak? Saat ditemukan Pak? Nggak tahu di dalam kamar sih kayaknya di rumah. Belum lihat. Saya nggak tahu jadi siapa, belum lihat sama sekali belum. Polisi menduga keluarga Mokhtar Effendi menjadi korban perampokan sadis. Polisi melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku perampokan disertai pembunuhan. Namun makin lama menyelidiki, polisi menemukan banyak kejanggalan. Saat ditemukan, pintu rumah terkunci dari dalam dan tak ada kerusakan sama sekali di bagian rumah yang lain. Juga tak ada barang berharga yang hilang. Satu-satunya barang yang hilang adalah handphone milik Emma, Nova, dan Tiara. Namun setelah menggeledah seluruh rumah, polisi menemukan handphone yang hilang itu di atas plafon dapur. Semuanya dalam keadaan rusak terbungkus plastik. Yang mencurigakan, polisi juga menemukan sebuah sarung sangkur. Polisi curiga sangkur yang sarungnya ditemukan inilah senjata pencabut nyawa para korban. Coba dicek lagi. Masih ada lagi nggak? Siap, Dap. Tidak ada lagi, Nek. Polisi kembali menyisir rumah dengan seksama. Geledah lemari ini. Siap, Dap. Siap, Dap. Dan menemukan sebuah sangkur di lemari pakaian di kamar belakang tempat tubuh Mokhtar Effendi ditemukan. Ditemukan tidak ada satu barang berharga milik korban yang hilang dari rumah ini. Yang kami curigai tadinya handphone hilang, ternyata handphone memang sengaja dibuang oleh tersangka untuk disembunyikan di salah satu ruangan. Yang kedua, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang dijadikan motif ekonomi itu tetap ada di rumah ini dan sekarang dijadikan kami sebagai barang bukti yang ada di Polsek Jatiuhur. Saya periksa dulu ya Pak. Iya, Sus. Kecurigaan polisi mengarah pada satu orang sebagai tersangka pelaku. 24 jam dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kondisi Mokhtar Effendi kian stabil. Tak buang-buang waktu, polisi pun menginterogasinya. Polisian ingin ada sesuatu yang ditanyakan dengan Pak Pendi. Oh iya silakan. Ya, terima kasih. Pak Pendi, apa benar ada perampok yang masuk rumah Anda? Kira-kira ada berapa orang perampoknya? Tapi kunci rumah Anda tidak rusak dan dikunci dari dalam. Dan barang-barang pun tidak ada yang hilang. Pak Pendi, Anda mendengar saya? Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengorek keterangan dari Mokhtar Effendi. Sembari menangis, pria berusia 60 tahun yang biasa dipanggil Pendi ini pun mengakui dialah pembunuh Emma dan dua anaknya, Nova dan Tiara. Pak, kami menemukan HP di atas pelapon. Dan sangkur ini apakah milik Bapak? Tolong Bapak mengaku. Iya, Pak. Saya yang bunuh mereka. Saya gila, Pak. Saya gila. Saya gila.
Karena luka yang dideritanya, Saudara Mukhtar Effendi kami rujuk ke Rumah Sakit Polri, dan pada saat hari perawatan kedua yang bersangkutan sudah bisa dimintai keterangan, dan dari hasil keterangan dan kami sinkronkan dengan beberapa bukti petunjuk, kami menetapkan Saudara Mukhtar Effendi sebagai tersangka. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan sadis di Jatiwung pun terjawab sudah. Lalu mengapa Mukhtar Effendi tega menghabisi istrinya sendiri dan anak-anaknya? Nanti ikut bawain. Iya. Jangan lihat sini. Di rumah sakit. Istirahat di depan. Ayo sini. Dan bagaimana Mukhtar Effendi alias Pendi juga bisa terluka parah? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai puisi. Siapa di antara kalian yang bisa membacakan puisinya? Saya, Bu. Tiara? Tiara, baiklah. Sekarang kita lihat Tiara untuk membacakan puisi yang telah dibuat oleh Tiara. Ayo silakan maju Tiara. Sepenggal puisi itu dibaca Tiara di kelas di hadapan guru dan teman-teman sekolahnya. Terima kasih. Kuaturkan kepada Bapak Ibu Guru yang ikhlas mengajarkan ilmu untuk bekal masa depanku. Tak lupa kepada teman dan sahabat, senyum kalian terus terbayang, kala jauh maupun dekat. Jasa dan peranmu tak akan aku lupakan. Terima kasih semuanya. Selamat jalan dan selamat tinggal. Mutiara Zailani Saputri. Tiara memang duduk di kelas 6 SD Negeri 04 Periuk, Jatiwung, Kota Tangerang. Puisi singkat yang dimaksudkan sebagai puisi perpisahan, ungkapan terima kasih kepada guru dan teman-temannya sebelum lulus dan melanjutkan pendidikan ke SMP. Tapi itu rupanya menjadi puisi perpisahan Tiara untuk selamanya. Sebab seminggu sesudahnya Tiara tewas mengenaskan di rumahnya. Tragedi yang menimpa Tiara, Nova kakaknya dan Emma ibunya dimulai sekitar 1 tahun lalu. Saat Titin Suhaima atau Emma bertemu Mukhtar Effendi. Mereka bertemu di sebuah pasar malam di Kota Tangerang. Emma membuka lapak pakaian wanita, sementara Mukhtar Effendi berjualan parfum dan baju gamis. Berapa? Jadi 100.000. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Pak, parfumnya ini Pak. Parfumnya kualitasnya bagus nih Pak. Ini yang ini Pak. Oh yang itu. Tahan lama ini. Coba. Gimana Pak? Mau ambil Pak? Berapa? 50.000 aja. Mau ambil? Bisa kurang? Nah, ini udah murah buat Bapak. Oh gitu. Mau ambil? Nggak sekalian gamis ya Pak? Ah, nggak usah. Buat istri Bapak? Ya, nggak usah. Itu aja? Iya. Oke deh. Iseng-iseng Emma bertandang ke lapak Pendi. Dia menyapa pria berusia 60 tahun itu dengan sebutan Aki dan bertanya parfum apa yang cocok untuknya. Aki, ada nggak parfum yang bagus buat aku? Pasti selalu ada buat wanita cantik seperti kamu. Ini dia. Ini bagus dua-duanya. Ini. Coba kamu. Atau yang ini. Kamu suka yang mana? Aku suka yang ini. Yang ini. Ini buat kamu. Anggap saja hadiah dari aku. Beneran, Ki? Iya, serius. Itu buat kamu. Makasih ya, Ki. Sama-sama, Emma. Perkenalan itu rupanya membekas di hati Pendi.
Dia sebenarnya sudah beristri, tapi dia naksir berat kepada Emma. Perkenalan di pasar malam itu pun berlanjut. Sesudahnya, Pendi Emma kerap bertemu. Mokhtar Effendi tak bertepuk sebelah tangan. Uluran cinta Pendi diterima Emma, janda beranak 2. Emma, aku serius sama kamu. Beneran, Ki? Iya, bukan cuma serius, tapi 2 rius. Aki mah bercanda terus. Iya Emma, aku serius. Nggak pakai lama. Bulan depan kita nikah. Serius, Ki? Iya Emma. Cinta gila terjadi, sebulan kemudian keduanya menikah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Awal pernikahan mahligai rumah tangga Pendi Emma berlangsung harmonis. Selain cinta Emma, Pendi juga menyayangi kedua anak Emma, Nova 19 tahun dan Tiara 11 tahun. Hai. Nova. Kamu udah belajar? Ya. Kakak udah. 6 bulan kemudian keluarga ini pindah ke perumahan Taman Kota Permai 2 Blok B6 nomor 5 Kecamatan Priuk Jatiwung, Kota Tangerang. Yuk, kita masuk. Ya, tereng. Lihat. Wah. Mas, Bagus banget suka? ya, Dek. Iya. Coba, duduk. Ya? Iya, lucu juga ya. Seiring berjalannya waktu, sifat asli Pendi mulai muncul. Malam, besok aja. Dia seorang pecemburu. Pendi kerap marah jika Emma menerima telepon malam-malam. Cekcok mulut mulai kerap terjadi. Telepon dari siapa tadi? Dari temen, emang kenapa? Maksud kamu teman yang mana? Teleponan kok so akrab dan semesra itu. Cuma dari temen. Emang kamu pikir aku telepon sama siapa? Pasti kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. Dengar nggak? Kayaknya tetangga sebelah berantem lagi ya. Pokoknya aja mereka. Kamu telepon-telepon dengan siapapun. Semesra dan Apaan yang dibanting ya, Pak? Jelas kayaknya. Pertengkaran demi pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga Pendi Emma. Tetangga mereka kerap mendengar Emma dan Pendi adu mulut. Pokoknya aku nggak suka kamu telepon-telepon dengan siapapun. Semesra dan seakrab itu. Kamu pikir aku ngapain? Aku tuh cuma telepon. Masa orang telepon aja dilarang? Emma! 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 Puncaknya saat Emma membeli mobil dengan cara mencicil tanpa sepengetahuan Pendi. Pendi marah besar. Dia merasa tak dihargai, apalagi dia keberatan menanggung cicilan yang lumayan besar. Februari 2018 dini hari, Emma Pendi kembali bertengkar hebat. Pemicunya saat Emma meminta Pendi membayar cicilan mobil. Nih, pokoknya aku perlu uang buat bayar cicilan mobil. Siapa yang nyuruh kamu beli mobil? Enak aja main minta uang. Bayar sendiri. Apa kamu bilang? Aku ambil mobil juga buat keluarga. Penolakan Pendi memancing kemarahan Emma. Dia menampar Pendi lalu pergi ke kamar depan untuk tidur.
Mendapat perlakuan kasar dari istri, darah Pendi mendidih. Segera dia ke kamar belakang, diambilnya sangkur dari dalam tas. Dengan sangkur terhunus, Pendi menyelinap ke kamar depan, tempat Emma dan 2 anaknya tidur. Dikuasai amarah, Pendi menusuk tubuh Emma yang tergolek di kasur berkali-kali. Keributan itu membangunkan Tiara. Kaget, bocah 11 tahun itu sempat berteriak. Tak sempat kabur, Tiara juga menjadi sasaran tusukan sangkur Pendi. Nova juga terbangun dan berteriak. Astagfirullah! Mama! Pendi mengambil bantal dan membekap kepala Nova. Seperti halnya Emma dan Tiara, tubuh Nova juga ditembus sangkur Pendi berkali-kali. Tragedi itu berlangsung cepat. Kemudian sunyi menyergap kamar. Pendi termangu, kaget dengan apa yang sudah diperbuatnya. Dia sudah membunuh Emma dan kedua anak tirinya. Cepat atau lambat, pembunuhan ini diketahui orang, dan dia sadar hukuman yang menunggunya. Dia harus mencari alibi. Pelan-pelan Pendi melangkah ke kamar mandi. Dia membersihkan diri dari noda darah di sekujur tubuhnya. Dicucinya sangkur hingga bersih. Setelah tenang, satu ide terbersit di benak Pendi. Kejadian di rumahnya seolah-olah adalah perampokan. Segera dikumpulkan handphone milik Emma, Nova, dan Tiara. Dirusaknya handphone itu agar tak ada yang bisa menghubungi ketiganya. Setelah itu, Pendi memasukkan handphone itu ke dalam plastik. Bersama sarung sangkur, plastik berisi handphone disembunyikan di atas plafon di dapur. Setelah itu Pendi berjalan ke kamar belakang. Agar mengesankan dia juga korban perampokan, Pendi kemudian menusuk perutnya sendiri dengan sangkur 3 kali. Sangkur kemudian disimpan di bawah baju lemari. Darah yang keluar dari luka-lukanya membuat Pendi kian lemah dan pingsan. Siasat Mokhtar Pendi nyaris mengecoh polisi. Tapi kejelian polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini. Iya, Saudara Mokhtar Effendi kita tetapkan dengan pasal 340 KUHP, yaitu pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukumannya seumur hidup. Ya, apapun putusan vonis dari hakim itu saya terima, Pak. Gimana lagi saya mau ini, karena semua saya sudah akui apa adanya. Tak ada kejahatan yang sempurna.